Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Siti Munadiroh dengan NPM 23 20 20 10 53. Saya Trinadi Amanda NPM 23 20 20 10 60. Saya Suci Wulandari dengan NPM 23 20 20 10 69. Saya Rika Junaningsih dengan NPM 23 20 20 10 78. Saya Alfi Hoiria NPM 23 20 20 1085. Saya Ahmad Rafi Husamuddin NPM 23 20 20 10 65. Maaf Mbak, mengganggu waktunya, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Iya boleh Mbak. Sebelumnya nama Mbak siapa ya Mbak? Namanya Putri Mbak. Mbak tahu nggak apa itu lembaga yudikatif? Oh iya tahu sih Mbak dikit-dikit. Menurut Mbak, apa wewenang komisi yudisial Mbak? Kalau setahu saya itu ada dua. Yang pertama ada mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua ada menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hukum Mbak. Kalau selain itu, menurut Mbak, apa peran yudikatif dalam pemilu tahun ini Mbak? Supaya memastikan pemilu itu berjalan dengan lancar, aman, transparan, adil dan sesuai dengan peraturan hukum yang ada Mbak. Ya. Terima kasih ya Mbak untuk waktunya, maaf mengganggu. Mohon maaf sebelumnya izin waktunya untuk wawancara. Oh silakan ya, silakan. Ya, nama Bapak siapa ya? Krismanto. Krismanto. Saya izin bertanya, pengertian dari kekuasaan yudikatif itu apa ya Pak? Oh, setahu saya lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan dalam perselisihan hukum. Pertanyaan selanjutnya Pak, peran badan yudikatif dalam pemilu itu apa ya Pak? Peran Yudikatif dalam pemilu. peran badan yudikatif dalam pemilu untuk memastikan pemilihan yang secara adil yang sesuai hukum, setahu saya. Apa? Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Namanya Ibu Rohimah. Oh, saya mau tanya, menurut Ibu contoh lembaga yudikatif itu apa? Ini dari mana? Oh, saya dari Untidar. Oh iya, insya Allah Ibu jawab ya. Contoh lembaga yudikatif MA, MK, dan KY, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Ya, saya mau bertanya lagi, menurut Ibu peran badan yudikatif dalam pemilu itu gimana? Peran badan yudikatif dalam pemilu untuk memastikan proses pemilihan berlangsung adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Makasih Bu. Iya juga. Ya, mohon maaf mengganggu Bapak. Saya izin wawancara sebentar. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama Bapak. Nama saya Adi Setiawan. Saya mau tanya, yang dilakukan badan yudikatif jika terdapat dugaan kecurangan pemilu pada tahun 2024 nanti bagaimana? Ya mungkin dengan mengumpulkan bukti ya Mbak ya, mendengarkan kajian dari masyarakat dan memutuskan apakah kecurangan tersebut terjadi apa tidak kan gitu. Terus jika terbukti curang, apa yang dapat dilakukan oleh komisi yudisial tersebut? Mungkin mereka dapat membatalkan pemilu atau di wilayah terkait ya diulangkan gitu, mengambil tindakan hukum terhadap pelaku kecurangan tersebut. Baik, terima kasih ya Bapak. Maaf, izin bertanya. Dengan Bapak siapa? Pak Harno. Pak Harno. Ya. Saya mau bertanya, kalau menurut Bapak contoh lembaga yudikatif itu apa saja ya? Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Oh, ya. Boleh bertanya lagi untuk soal ini? Kalau menurut Bapak, bagaimana badan yudikatif berencana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu 2024? Menurut saya, badan yudikatif dapat berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat, mendorong berpartisipasi kelompok masyarakat sipil dalam proses hukum terkait pemilu. Iya. Mohon maaf Bapak izin wawancara. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Saya Bapak Pujiandoyo. Ya, pertanyaannya yang pertama, pengertian lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif, lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan dan memutuskan perselisihan hukum, Mbak. Nah, contoh dari lembaga yudikatif itu apa aja ya, Pak? Itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan
Komisi Yudikatif. Mas, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Ya Mbak, boleh. Kenapa? Sebelumnya nama Mas siapa ya? Nama saya dari Mas. Kenapa? Mas tahu nggak apa itu lembaga yudikatif? Tahu nggak? Kenapa? Menurut Mas, pengertian lembaga yudikatif itu apa, Mas? Menurut saya itu pengertian kekuasaan yang lembaganya itu yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan sebuah keadilan. Selain itu, menurut dari sepengetahuan Mas, kata lembaga yudikatif itu apa aja, Mas? Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ya, terima kasih ya Mas untuk informasinya. Maaf mengganggu. Ya. Waktunya sebentar. Iya, silahkan. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Risa. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana Badan Yudikatif berencana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses hukum terkait pemilu? Jadi Badan Yudikatif akan berkomunikasi secara aktif kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pemilu. Begitu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Badan Yudikatif merespon tantangan baru yang muncul dalam pemilu 2024 seperti isu keamanan cyber atau disinformasi? Kami akan melakukan pemantauan media sosial dan juga kami akan mendeteksi terkait dengan disinformasi yang terjadi dalam masyarakat serta turut berpartisipasi aktif dalam mendorong informasi yang baik kepada masyarakat. Boleh minta waktunya sebentar? Iya. Dengan siapa kalau boleh tahu? Muhammad Taufadi Ya. Sekarang sekolahnya di di SMA 2 Magelang. SMK 2 Magelang. Boleh bertanya? Kalau menurut kamu contoh lembaga yudikatif itu apa aja? Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudikatif. Iya. Kalau menurut kamu bagaimana Badan Yudikatif merespon tantangan baru pemilu 2024? Melakukan pemantauan medsos untuk mendeteksi penyebaran disinformasi dan berpartisipasi dalam upaya untuk membatasi penyebaran. Terima kasih. Ini Mas, boleh minta waktunya sebentar buat wawancara? Oke. Namanya siapa ya Mas? Muhammad dari Maulana. Sekolah di mana? SMK Negeri 2 Magelang. Pertanyaan yang pertama, contoh-contoh lembaga yudikatif. Yang pertama Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, yang ketiga Komisi Yudisial. Oke, pertanyaan yang kedua, peran Badan Yudikatif dalam pemilu. Untuk memastikan proses pemilu secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Terima kasih Mas waktunya.